Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film action fantasi berjudul Atlas yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang kehidupan masa depan yang dipenuhi dengan kecanggihan AI. Namun hal tidak beres muncul saat beberapa robot mulai memberontak. Dan gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di masa depan, di mana bumi kini berubah menjadi sangat canggih dan dipenuhi oleh robot. Selama berpuluh-puluh tahun, mereka hidup berdampingan, sampai akhirnya para robot tiba-tiba melakukan pemberontakan dan mulai melanggar protokol keamanan. Karena serangan para robot masih berlanjut, alhasil lebih dari jutaan orang tewas dan masih terus bertambah. Pihak pemerintah kemudian menyebutkan kalau robot AI pertama yang menjadi teroris sekaligus pelopor dari kejadian ini adalah robot bernama Herlan. Herlan ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Shepherd dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia dan juga teman main anaknya yang bernama Atlas. Namun sayangnya Herlan berhasil meretas serta memprogram ulang semua robot dan membunuh Shepherd, sang penciptanya sendiri. Untuk memerangi para robot AI, koalisi bangsa-bangsa internasional mengerahkan serangan balik di seluruh dunia. Karena serangan balasan itu, Herlan kalah telak dan terpaksa meninggalkan bumi. Tapi sebelum itu, ia meninggalkan pesan kalau ia akan kembali lagi untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. I know you'll be looking. I'm coming back. To finish the only way. Scene kemudian beralih ke 28 tahun kemudian. Di suatu malam, sekelompok tentara melakukan operasi untuk menangkap robot teroris yang bernama Casco. Namun saat hendak menggerebek Casco, pasukan itu malah lebih dulu diledakkan oleh Casco. Beberapa kali tembakan kemudian diarahkan ke Casco, tetapi ia berhasil menghindarinya dan menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Sampai akhirnya, mereka memancing Casco turun ke lantai dasar di mana mereka sudah memasang perangkap elektronik untuk melumpuhkan Casco. Di pagi harinya, tepatnya di Los Angeles, Atlas Shepherd yang kini sudah dewasa baru saja bangun dari tidurnya. Selain sudah dewasa, Atlas juga menjadi seorang analis yang sangat cerdas. Ia lalu melihat berita yang menginfokan tentang penangkapan agen Casco yang ternyata merupakan mata-mata Herlan. Mengetahui kembalinya Casco, Atlas pun langsung pergi ke kantornya di markas koalisi atau KBI. Sementara itu di markas KBI, Kolonel Banks menentang agar Atlas tidak dilibatkan dalam misi penangkapan Herlan. Namun jenderal bernama Bot tetap mau melibatkan Atlas karena ia satu-satunya orang yang kenal dekat dengan Herlan. Atlas juga berhasil selamat setelah kematian ibunya yang dibunuh oleh Herlan. Gak lama kemudian Atlas tiba di markas dan langsung masuk ke ruang interogasi untuk menanyai Casco yang hanya kepalanya saja. Dalam interogasinya, Casco menolak menjawab semua pertanyaan Atlas, sehingga Atlas terpaksa menggunakan trik tipuan baru untuk menganalisa kode AI dan menyelidiki pikiran Casco. Dari situlah, Atlas menemukan informasi lokasi Herlan yang berada di planet GR39 di galaksi Andromeda. Casco kemudian mencoba membunuh Atlas dengan melemparkan shuriken dari mulutnya. Tapi untungnya Atlas sudah memasang pertahanan sehingga bisa menahan shuriken tersebut. Dan untuk mematikan Casco, Atlas pun menghancurkan kelapa Casco dengan menggunakan catur magnet yang selalu ia bawa. Setelah rapat, Jenderal Bot berencana melakukan misi pergi ke galaksi Andromeda untuk menangkap Herlan. Dan misi ini akan dijalankan oleh Kolonel Banks serta para rangernya. Namun Atlas langsung minta mereka untuk menghentikan misinya karena Atlas yakin kalau Herlan memiliki pasukan yang lebih cerdas dan bisa saja membunuh para Ranger Bank.
Meskipun sudah diperingati oleh Atlas, Banks tetap ngotot untuk menangkap Herlan. Banks lalu membawa Atlas ke hangar di mana ia menunjukkan robot ARC generasi terbarunya yang dirancang untuk Neuro dan bisa dikendalikan oleh manusia. Robot itu dinamai dengan Zo. Banks juga menunjukkan pemancar di belakang telinganya yang bisa terhubung dengan saraf robot tersebut. Dan dengan pasukan robot ini, Banks sangat yakin bisa mengalahkan Herlan. Atlas kemudian memohon kepada General Bot untuk masukannya ke dalam misi ini karena selama ini Atlas sudah bekerja keras untuk mempelajari tentang Herlan. Dan inilah saatnya Atlas harus menemukan Herlan. Meskipun misi ini sangat berbahaya, General Bot pun mengizinkan Atlas untuk ikut bersama Banks. Go get him. Di hari berikutnya, Atlas dan yang lainnya mulai berangkat ke konstelasi Andromeda menggunakan pesawat luar angkasa yang disebut sebagai By Ape. Sebelum melompat ke sana, mereka lebih dulu melewati perisai bumi yang dibuat untuk mencegah serangan dari Herlan. Setelah melewati perisai, mereka melakukan lompatan cahaya menuju ke galaksi Andromeda. Di tengah perjalanan, Atlas melihat foto dirinya bersama ibunya dan juga Herlan, di mana dulunya mereka bertiga hidup bersama layaknya keluarga tanpa membedakan robot dan manusia. Di saat itu juga, Atlas dipanggil untuk rapat bersama Ranger lainnya. Di situ Atlas menunjukkan lokasi pendaratan di planet GR39 yang atmosfernya sangat beracun. Jadi mereka pun harus tetap menggunakan respirator untuk tetap bernapas. Singkat cerita, mereka hanya tiba di wilayah planet GR39. Kolonel Banks lalu memerintahkan anak buahnya untuk bersiap masuk ke robot ARC masing-masing. Ia juga menyuruh Atlas untuk masuk, namun Atlas menolak keras karena suatu alasan. Saat mereka berada di orbit GR39, tiba-tiba puluhan roket berdaya ledak tinggi menghantam By Ape. Ternyata, serangan roket itu dari Herlan yang sudah mengetahui kedatangan mereka. Dalam serangan ini, Banks menangkap Atlas dan masukkan Atlas ke RC. Tepat setelah itu, Atlas terlempar keluar dan diintrusikan oleh Banks agar bertemu di titik pendaratan. Namun, begitu mereka masuk ke atmosfer, ternyata sudah ada banyak sekali drone penyerang Herlan yang mulai menembaki para Ranger. Untungnya, ARC Atlas tidak terkena tembakan dan berhasil mendarat meski membuat Atlas pingsan. Setelah tersadar, Atlas segera menyambungkan koneksi ke AI robot ARC-nya yang memiliki nama Smith, layaknya Jarvis milik Iron Man. Di sini, Atlas lagi-lagi enggan menyatukan neuronnya dengan Smith, sehingga keduanya tidak saling menyatu tapi masih bisa berkomunikasi. Atlas lalu mencoba berkomunikasi dengan Ranger lain melalui Smith, namun ia tidak mendapatkan jawaban dari satupun Ranger. Selang tak lama, Smith kemudian menemukan lokasi jatuhnya AI lain yang lokasinya 98 km. Atlas lalu menyarankan agar robot Smith berjalan saja karena jika mereka terbang, maka Herlan akan mendeteksi pergerakan mereka. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, Atlas akhirnya sampai di hutan yang penuh dengan mayat para Ranger serta robot ARC. Atlas lalu melihat sekeliling dan benar-benar tidak menemukan satupun Ranger yang masih hidup. Di saat itu juga, Atlas melihat robot Zo milik Banks, namun tak menemukan tubuh Banks di dalamnya, yang artinya Banks masih selamat. Di waktu yang sama, tiba-tiba Smith mendeteksi adanya pergerakan di sekitar mereka. Dan saat ditelusuri, ternyata itu adalah pasukan robot milik Herlan yang dipimpin oleh kloningan Casco. Atlas pun dengan yakin kalau Banks dan para Rangernya terbunuh oleh Casco dan lainnya. Atlas lalu mencoba kabur dari tempat itu, namun keberadaannya segera diketahui oleh Casco yang langsung mengejarnya. Dalam pengejaran itu, Smith sengaja masuk ke dalam badai atmosfer untuk mengalihkan pandangan mereka.
Namun bukannya teralihkan, Smith malah terlempar dan berakhir diberondong peluru oleh pasukan Kesko. Alhasil, Atlas pun terpaksa menggunakan bom ion yang seketika bisa menghancurkan para musuh di sekitarnya. Tetapi hebatnya, setelah ledakan mereda, tubuh Kesko masih utuh dan bersiap untuk menyerang Atlas. Sambarnya tanah yang dipijak oleh Kesko tiba-tiba mulai bergerak, dan ternyata itu efek dari ledakan ion yang menyebabkan terbentuknya kawah. Selang tak lama, tanah pun amblas dan membuat Atlas serta Kesko masuk ke dalam lubang jurang. Karena kejadian ini, kaki Atlas pun mengalami patah tulang. Smith lalu memindai lukanya dan mulai mengobati kaki Atlas. A lot. Dan agar Atlas tetap bisa bertahan, ia pun terpaksa memakai pemancar neuro di belakang telinganya. Dengan begitu, Atlas dan Smith bisa terhubung satu sama lain. Di sisi lain, Kesko muncul dari runtuhan dan melapor ke Harlan yang berada di markas kalau ia kehilangan jejak Atlas. Harlan pun mengintrusikan Kesko agar tetap mencari Atlas. Rupa-rupanya, Harlan telah berhasil menangkap Kolonel Banks. Ia lalu menyiksa Banks untuk mengekstraksi chip di matanya. You have something I need. Sementara itu, Atlas menjawab beberapa pertanyaan dari Smith agar keduanya bisa sinkron. Namun Smith mengaku kalau daya pikir Atlas sangat susah ditembus karena Atlas terlalu pintar. Smith lalu menyebutkan nama Harlan, dan dari situlah Atlas mulai bercerita kalau Harlan itu diciptakan oleh ibunya untuk melindungi manusia. Tapi ada sesuatu yang salah pada Harlan sehingga si Harlan ini mulai membunuh manusia. Setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Atlas serta Smith akhirnya tersinkron namun belum sempurna dan masih 30% saja. I'm fine. Keduanya lalu keluar melalui goa. Tapi setelah keluar, tanpa mereka sadari, drone milik Kesko berhasil menemukan keberadaan mereka. Got you. Di tengah perjalanan, Atlas berhenti karena melihat bunga yang bercahaya. Karena Atlas merupakan manusia pertama yang menemukan tumbuhan itu di planet GR39, jadi Smith menyuruh Atlas agar menamai tanaman tersebut. Dan Atlas menamai bunga itu dengan nama Plenty. Selang tak lama, Smith mendeteksi adanya Kesko di sekitar mereka. Atlas pun langsung menyuruh Smith untuk menanam ranjau di tengah bukit batu. Dan begitu Kesko lewat, Smith langsung meledakkan ranjaunya yang seketika menghancurkan Kesko. Setelah ledakan mereda, Atlas mendekati tempat kejadian dan menemukan kepala Kesko. Atlas lalu menghancurkan kelapa Kesko dan melihat ke dalam sistemnya untuk melacak pangkalan Harlan. The signal is encrypted. Setelah menemukan lokasi Harlan, Atlas pun nekat pergi ke sana. Namun Smith menghentikannya dan menyarankan agar mereka pergi ke kapsul penyelamat karena energi mereka hampir habis. Bahkan, Smith juga bersikeras menggunakan koneksi sarafnya untuk memblokir meteorik Atlas agar tidak nekat pergi sendirian. Atlas kemudian menegaskan kalau jika kita tidak menghancurkan markas Harlan, maka kematian teman-teman mereka akan sia-sia. Alhasil, Smith pun menuruti perkataan Atlas dan mereka pun pergi menuju ke markas Harlan. Di tengah perjalanan, mereka berdebat tentang teknologi AI, di mana Smith mengaku kalau ia memiliki jiwa layaknya seperti manusia. Sedang Atlas mengaku kalau ia tidak percaya dengan AI. Wow. We are all linked. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di markas teroris Harlan yang tempatnya cukup besar. Di sana, Atlas menemukan kalau Harlan telah mengambil alih kapal Baib, yang mana kapal itu terdapat bom karbon yang daya ledaknya bisa menghancurkan separuh planet. Pada awalnya, Bank akan gunakan bom karbon tersebut untuk menghancurkan kelompok Harlan. Namun karena sekarang berada di tangan Harlan, Atlas pun berpendapat kalau Harlan akan menggunakan bom karbon itu untuk menghancurkan separuh bumi.
Di sini Smith kemudian memasang suar sebagai tanda agar keberadaan mereka diketahui oleh pihak koalisi di bumi. Tapi bersama dengan itu, Smith diretas oleh para teroris. Mengetahui hal ini, Atlas dan Smith pun melarikan diri dari para teroris. Akan tapi, Herlan berhasil menonaktifkan pendorong Smith dan berakhir menjatuhkannya. Smith serta Atlas kemudian ditangkap oleh kloningan Kesko ketiga. Surprise. Sementara itu di bumi, Jenderal Bot diberitahu oleh bawahannya kalau ia menerima sinyal suar mara bahaya yang tadi dipasang oleh Smith. Dari sinilah Jenderal Bot menyadari kalau Atlas diserang dan memutuskan untuk melakukan penyelamatan. Hello from Atlas or the team. Yes, sir. Atlas kemudian dibawa ke markas Herlan. Di sana ia bertemu Herlan yang mengungkapkan kalau ia ingin menghancurkan sebagian umat manusia. Herlan mengeklaim kalau bumi terancam hancur akibat ulah manusia. Maka dari itu Herlan berencana memusnahkan sebagian besar umat manusia. Setelah itu, ia akan memimpin umat manusia tersisa, yang artinya Herlan ingin AI memimpin umat manusia. Herlan lalu mengaku kalau untuk menjalankan misi ini, ia harus menunggu Atlas terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan akses sistem atau pertahanan pelindung bumi tersembunyi di dalam otak Atlas. Maka dari itu, Herlan sengaja mengirim Kesko ke bumi dan merancang skenario perjalanan Atlas ke sini. Me. Rangers as an expert on me. And now here you are. Herlan kemudian membawa Atlas ke sebuah ruangan dan mengikatnya di samping Banks yang sebelumnya sudah diambil kode akses kapal BF. Herlan lalu lanjut mengekstrak kode chip dari kepala Atlas. Setelah mendapatkan kodenya, Herlan kemudian mengungkapkan kalau Atlas hanya memiliki 5 menit sebelum oksigennya habis. Gak lama setelah Herlan pergi, Banks yang sudah sadar meminta Atlas untuk minta bantuan Smith. Karena sebenarnya Smith masih bisa dihidupkan selama reaktornya tidak hancur. Banks lalu memberi Atlas pemancar neuro miliknya sehingga ia bisa menghubungi Smith. Namun Atlas mengaku kalau dirinya belum sepenuhnya tersinkron dengan Smith. Hal ini karena Atlas tidak mau membuka semua masa lalunya kepada Smith. There's no need to swear. I'm incapacitated. Smith yang sudah tersadar lalu sengaja memberi Atlas pertanyaan terakhir. Dan disitulah Atlas mengakui kesalahannya di mana dirinya lah yang dulu membantu Herlan meretas sistemnya sendiri. Semua ini Atlas lakukan karena Atlas sempat iri kepada ibunya yang terlihat lebih peduli dengan Herlan. Atlas lalu sengaja menyingkronkan dirinya sendiri ke Herlan sehingga Herlan bisa melihat masa depan yang bakal hancur akibat ulah manusia. Atlas, what are you doing? Dari situlah Herlan terlepas dari program dan mulai membangkitkan para robot AI di sekitarnya termasuk Kesko. Hurting her! Let her go, Mommy! Herlan lalu dengan sengaja mengontrol Dr. Shepherd agar melakukan bunuh diri. Untungnya pada saat itu Atlas berhasil melarikan diri dan dari sinilah Atlas mulai tidak percaya lagi dengan teknologi AI. Selang tak lama, Atlas dan Smith kemudian sinkron secara sempurna sehingga Atlas bisa mengendalikan Smith sepenuhnya hanya dengan pikirannya saja. Atlas lalu mengarahkan agar Smith menemukannya dan melepaskan ikatan mereka. Setelah melepaskan Atlas dan Banks, Smith menginfokan kalau Herlan sedang menyiapkan bom karbon dan kapal BF untuk membakar atmosfer bumi. Dan itu akan dilakukan dalam waktu 4 menit 30 detik dari sekarang. Karena tidak ada banyak waktu, Atlas pun merencanakan perlawanan dengan mempersenjatai Smith dengan alat seadanya. Di waktu yang sama, pasukan Herlan yang dipimpin oleh Kesko muncul untuk membunuh Atlas. Namun sebelum mereka masuk ke ruangan, Smith dan Atlas lebih dulu keluar dan mulai melakukan serangan ke pasukan Herlan. Dalam serangan itu, Atlas dan Smith terkepung oleh pasukan Herlan yang jumlahnya banyak. Tapi di saat itu juga, Atlas melihat Banks yang baru saja meraih senjatanya untuk membidik bahan bakar yang kemudian meledakkan pasukan Herlan.
Smith dan Atlas lalu segera berlari dari ruangan dan akhirnya berhasil lolos dari ledakan besar tersebut. Setibanya di luar, keduanya menggunakan skenario serangan yang hanya satu kali serangan mampu menghancurkan para musuh secara inimbal. Gak lama kemudian, Harlan pun datang dan segera menembaki Smith dengan peledak. Di saat itu juga mereka mendapati kalau waktu telah habis dan kapal Babe mulai lepas landas. Atlas lalu menyuruh Smith agar fokus menembaki pesawat yang membawa bom karbon. Dan dengan kerjasama yang akurat, mereka akhirnya berhasil meledakkan kapal Babe tanpa membuat bom karbon meledak. Tetapi ledakan yang dihasilkan membuat puing-puing pesawat mulai berjatuhan. Smith pun langsung lari mencari tempat untuk berlindung. Setelah hujan api mereda, mereka bertemu dengan Harlan yang ingin membunuh Atlas. Harlan kemudian mengaktifkan pedang plasmanya dan mulai melukai Smith. Smith pun tak tinggal diam dan mencoba melakukan perlawanan. Dalam pertarungan itu, Harlan memodifikasi pedangnya menjadi pecut. Hal itu pun membuat Atlas kewalahan. Smith lalu menyarankan Atlas agar menghadapi Harlan dengan cara seperti main catur. Saran itu ternyata mandi membaca gerakan Harlan dan berhasil memotong lengan Harlan. Namun, Harlan tak menyerah. Ia menyatukan kembali tangannya dan mulai menyerang balik keduanya sampai-sampai membuat Atlas pingsan. Smith kemudian berusaha melindungi Atlas dari serangan Harlan sampai akhirnya Smith mengeluarkan Atlas dari tubuhnya karena sudah tidak kuat lagi. Stay away from her. No. Setelah menghancurkan reaktor Smith, Harlan mendapati kalau Atlas telah hilang. Dan di saat itulah Atlas memukul kelapa Harlan sampai fatal. Atlas lalu menggunakan menteri catur magnetnya untuk melumpuhkan Harlan dan mengambil CPU di kelapanya. Setelah itu Atlas mengucapkan rasa sedihnya karena Smith terluka parah. Smith juga memberi permen kopi kesukaan Atlas sebelum akhirnya Smith mati. Dari sinilah Atlas mulai sadar bahwa AI sama seperti manusia. Ada yang jahat dan juga ada yang baik. Di pagi harinya, tim penyelamat tiba dan membawa Atlas kembali ke bumi. Beberapa minggu kemudian, Jenderal Bot lalu mengunjungi Atlas di rumahnya untuk mengucapkan terima kasih atas perbuatannya dan memberi tanaman planti yang sebelumnya ia temukan di planet GR39. Sang jenderal juga menjelaskan kalau CPU Harlan terlalu rumit dan harus membutuhkan bertahun-tahun untuk mempelajarinya. Tak lama kemudian Atlas kemudian bergabung menjadi Ranger. Ia lalu menguji model ARC terbarunya dan saat dijalankan mekanis terbarunya, AI kemudian menanyakan Atlas agar menebak namanya dan diketahui kalau nama itu adalah Smith. Guess. Loh, film pun berakhir. Oke guys, itulah alur film Atlas. Semoga kalian terhibur dengan alur yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, AI adalah sebuah kata dari huruf A dan I. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.